ada seseorang yang ngambil keputusan mau tiap hari baca satu pasal dari Alkitab. Pertama, satu pasal, lalu hari kedua, 2, hari ketiga, 3, hari keempat, 4, dan seterusnya. Suatu hari, itu diajak sama temennya. Sobat Kasih Sejati tahu apa yang terjadi? Diajak temennya, dia jalan-jalan, lalu lupa baca Alkitab 4 hari. Lalu dia rasa berdosa loh, 4 hari tidak baca Alkitab. Shalom, apa kabar jemaat Tuhan? Saya senang sekali berjumpa kembali dengan Sobat Kasih Sejati. Apapun keadaan kita hari ini, ingat baik-baik. Kita tidak pernah sendirian. Immanuel, Allah pasti menyertai kita. Namun demikian, kita kadang-kadang tidak bisa merasakan penyertaan Allah karena kita tidak pernah mendisiplin diri untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Dan salah satu caranya adalah dengan disiplin melalui saat teduh kita tiap hari. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian yang menarik tentang bagaimana supaya kita senantiasa bisa mendisiplin diri kita ketika bersaat teduh. Memulai itu mudah, tetapi menjaga terus-menerus untuk membuat continue itu lebih susah daripada memulai. Memulai itu lebih mudah daripada merawat. Jatuh cinta lebih mudah daripada mengarungi bahtera pernikahan. Maka pada waktu kita memulai untuk memutuskan bersaat teduh, bukan berarti semuanya sudah selesai. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah ketahanan kita menghadapi kehidupan tiap hari. Namun tiap pagi harus memutuskan bersaat teduh. Ada 3 hal menarik kita akan renungkan pada saat ini. Bagaimana supaya kita bisa disiplin di dalam saat teduh. Kita akan lihat dari 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan yang ke-8 berkata sebagai berikut. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dari pembacaan kita ini, ada sesuatu yang sedang Paulus ingin katakan kepada jemaat di Efesus melalui anak muda bernama Timotius. Timotius ini tidak setegar Titus. Dia agak cengeng dan agak lebay. Dan mungkin dia ada sedikit gangguan fisik sehingga dia perlu minum anggur, tapi tidak memabukkan. Nah, artinya apa? Ketika Timotius muda ini diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin di satu jemaat kota metropolitan pada waktu itu bernama Efesus, dia menghadapi serangan ajaran yang begitu banyak yang membuat jemaat tidak suka untuk beribadah kepada Tuhan, dan pada konteks ini tidak lagi ingin bersaat teduh. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari 1 Timotius pasal yang keempat di ayat yang ke-7 dan ke-8. Bagaimana supaya kita bisa mendisiplin saat teduh kita? Yang pertama adalah menjauhi mistik. Segala sesuatu yang bersifat mistik. Apa itu? Dalam konteks ini dikatakan seperti ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Nah, apa arti tahayul dan dongeng nenek-nenek tua? Jangan dikarang sendiri loh, Sobat Kasih Sejati. Lihat di ayat yang ketiga itu jawabannya. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Jadi ada dongeng tentang larangan kawin, ada tahayul tentang makanan yang haram dan tidak. Itu mengganggu pertumbuhan rohani dari jemaat di Efesus ini. Dan pada saat mereka menghadapi persoalan ini, iman mereka juga diguncangkan. Kenapa? Karena dongeng dan tahayul itu telah menekan mereka. Maka, bagaimana supaya kita bisa disiplin dalam saat teduh? Pertama, harus menjauhi yang sifatnya mistik. Contoh mistik apa? Kalau nanti tidak doa, keserempet mobil.
padahal keserempet mobil tidak ada hubungannya lupa saat teduh loh. Maka jangan menjadikan saat teduh itu alasan supaya hidupnya tidak apes. Berapa banyak orang tidak bisa bertahan saat teduh karena dianggap ini sebagai satu ritual supaya hidupnya enak terus. Tapi mengapa pada waktu sudah saat teduhnya hebat, hidupnya tetap tidak kudus? Karena dia tidak pernah berjumpa dengan Kristus melalui firman-Nya ketika saat teduh. Maka dari itu, jangan mempergunakan alasan saat teduh dengan alasan yang sifatnya mistis. Dengan berkata, kalau saya tidak lakukan, nanti gimana ya keluarga saya? Kalau saya tidak lakukan, nanti seperti ini. Maka jangan kaget. Saya kasih contoh ya. Ada seseorang yang ngambil keputusan mau tiap hari baca satu pasal dari Alkitab. Pertama, satu pasal. Lalu hari kedua, 2. Hari ketiga, 3. Hari keempat, 4. Dan seterusnya. Suatu hari, itu diajak sama temennya. Sobat Kasih Sejati tahu apa yang terjadi? Diajak temennya, dia jalan-jalan. Lalu lupa baca Alkitab 4 hari. Lalu dia rasa berdosa loh, 4 hari tidak baca Alkitab. Maka pada waktu dia pulang, langsung bahasa kerennya itu ngerapel. Dibaca cepet-cepet, kemudian semua dibaca ditambah dengan hari itu. Berarti 5 pasal. Baca satu pasal aja nggak semangat. Jadi 5 pasal. Apalagi 5 pasal tadi, itu dia baca cepet-cepet. Yang penting dia sudah baca. Karena apa? Karena dia berpikir kalau sudah baca, itu hidupnya nggak apes. Hidupnya nggak sial. Hidupnya diberkati. Itu yang saya maksudkan dengan perkataan menjauhi yang sifatnya mistik. Ini tidak ada hubungan dengan persoalan tahayul atau dongeng. Tapi ini adalah keputusan kita sedang menikmati Tuhan dalam keseharian kita. Maka dari itu, meskipun engkau jalan-jalan keluar kota, mungkin engkau berlibur, pastikan ada waktu saat teduhnya. Mungkin di kamar itu semua pada ngorok, lampu dipadamkan. Coba keluar ke halaman, sedikit kademen begini, tapi tetap baca. Ambil waktu 3 menit, 5 menit, tapi di situ ingat baik-baik, harus fokus. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan berkat dari saat teduh. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa disiplin dalam saat teduh? Terdapat di dalam bagian ayat yang ke-7, bagian bawah. Latihlah dirimu, yaitu dengan melatih diri dengan beribadah. Rupa-rupanya Paulus ini tahu kebiasaan, ilmu tentang kebiasaan. Segala sesuatu kalau tidak dibiasakan, tidak akan menjadi sesuatu yang sifatnya habit atau kebiasaan. Bagaimana caranya? Perlu dengan latihan. Saya beri contoh ya. Pada waktu kasus COVID-19, itu ada bersyukurnya juga karena saya bisa melatih fisik saya. Saya olahraga, latihan, kuat loh. Saya lari itu kalau nggak salah 4 kilo nggak berhenti. Saya pikir saya ini setelah itu badan gemeter semua. Tetapi karena itu latihan, maka saya memaksa harus bisa. Saya itu jalan kaki. Artinya itu membutuhkan latihan. Kalau tidak dilatih, nggak mungkin bisa. Demikian pula ketika kita mau beribadah, juga membutuhkan keputusan sebagai sarana latihan. Kalau kita nggak mau melatih, kita nggak akan berhasil loh. Tapi kalau engkau mau melatih, engkau akan berhasil. Saya kasih contoh ya. Saya tuh suka jalan-jalan di mall. Rumah saya dekat mall besar. Saya tidak sebut nama mallnya. Nanti promosi kan. Nah, ini mallnya besar. Nah, kemudian ketika suka jalan-jalan itu, saya suka singgah ke satu tempat orang latihan fitness. Dia latihan, saya lihat kadang-kadang itu kurang kerjaan. Kenapa? Itu ada besi nganggur-nganggur diangkat turun, angkat turun, kurang kerjaan toh. Kalau memang suka angkat-angkat, ayo tak carikan kerjaan angkat batu, begitu kan? Tapi dia suka angkat turun, angkat turun. Tapi yang lebih lucu adalah orang itu tidak malu naik sepeda, tapi sepedanya nggak maju-maju. Dia kenjot. Tapi sepedanya di situ terus. Saya lihat dari kaca, ini kurang kerjaan juga. Kenapa kalau naik sepeda, nggak sepeda beneran aja? Tapi dia nggak malu loh. Coba kalau naik sepeda itu, yang nggak bergerak sepedanya tahu kan? Sepedanya berhenti di situ, taruh di pinggir jalan.
pasti orang berkata, ini pasti orang jam 7 lebih 5 menit. Tetapi karena di ruangan AC, di tempat khusus, dia latihan terus. Dia tidak malu. Yang penting dia latihan. Yang lucu lagi, ada orang belum latihan, sudah masuk, kan biasa tempat fitness itu dari kaca semua. Dia sudah gini-gini kan badannya. Ya nggak bisa langsung jadi dong. Belum latihan. Kecuali dia suka nonton film Popeye the Sailor Man. Makan bayam, langsung gede. Tapi hidup ini kan bukan mistik. Nyata. Maka itu kalau mau kita punya rohani yang bagus, perlu latihan ibadah. Bosen. Saya tuh baca Alkitab juga bosen loh. Saya doa juga bosen loh. Saya lihat istri juga bosen loh. Itu normal. Saya lihat makanan juga bosen. Kenapa? Kalau kita tidak melatih menerima, kita akan putus asa. Apapun yang kita lihat tiap hari itu membosankan. Itu sifat manusia. Maka pada waktu kita latihan membiasakan terus baca Alkitab, terus menikmati suamimu, terus menikmati istrimu, terus menikmati keadaanmu. Lama-lama kita terbiasa. Dan disitulah manfaat daripada latihan secara rohani. Namun demikian bukan berarti latihan badani tidak ada gunanya. Perhatikan ayat yang ke-8 berkata begini, latihan badani itu ada gunanya, tapi terbatas. Itu kuncinya. Makanya kalau kita suka latihan secara rohani, tapi badaninya jangan ditinggalkan. Jangan suka menghina. Latihan badani tidak ada gunanya. Siapa bilang? Teks ini tidak pernah berkata latihan badani tidak berguna loh ya. Tapi teks itu berkata latihan badani terbatas. Maka hal yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa disiplin untuk bersaat teduh, yaitu penuh dengan pengharapan. Perhatikan di dalam teks ini berkata sebagai berikut ayat yang ke-8. Tetapi latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ada 3 hal menarik. Yang pertama, bagaimana supaya kita tetap disiplin ketika kita bersaat teduh. Yang pertama, menjauhi yang sifatnya mistik. Yang kedua, melatih untuk ibadah. Tapi yang ketiga, mengingat ada janji, ada pengharapan. Kalau engkau cuma latihan, tidak ada sesuatu yang engkau harapkan, tidak akan bersemangat. Maka saya katakan tadi, orang yang latihan fitness itu sebentar-sebentar suka lihat tangannya digedein. Lalu kalau jalan di mall itu, wah ini ya gede gini. Apa bedanya ya orang yang suka latihan fitness sama orang yang suka angkat-angkat? Saya tidak menghina kuli-kuli di Tanjung Perak. Itu badannya juga six pack loh. Yang sana asli, yang sini latihan. Yang sana menghadapi kenyataan. Jadi latihannya betul-betul bagus. Tapi yang cuma latihan untuk membentuk tubuh, itu kalau tidak mengingat ada sesuatu yang didapat, tidak akan kuat, tidak akan semangat. Tapi kalau orang yang sedang bekerja, kemudian tubuhnya menjadi gempal luar biasa, itu pun ada janji, dapat upah kan? Tidak ada orang bekerja nggak dapat sesuatu. Maka tidak salahlah Paulus berkata, yang menghibur kita, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Berarti pada waktu engkau latihan beribadah pada hari ini, disitulah engkau sedang hidup dalam janji Tuhan. Bukan untuk masa akan datang, tapi hari ini juga. Kalau kita susah memikirkan yang akan datang, bagaimana kita dimuliakan bersama dengan Yesus. Tapi kita pikirkan juga hari ini, bagaimana engkau terus bertekun, supaya kita pada waktu melatih kerohanian kita, ibadah kita, di situ kita mengingat ada janji. Kalau kita sudah lupa ada janji, kita tidak akan bersemangat. Jadi jangan kaget ya, orang yang tidak lagi memiliki harapan, gampang putus asa. Asa itu kan harapan, putus harapan. Kalau sedang pacaran, kemudian tidak janji dinikahin, maka tidak bersemangat. Kemudian kalau dia berjanji nanti dinikahin setelah 10 tahun, tetap semangat toh pacaran toh.
Tapi kalau pacaran tidak ada janji, ya nanti saya nikahin kok, nanti saya nikahin. Meskipun 10 tahun, 15 tahun ditunggu-tunggu. Meskipun agak mencucu dia, agak merengut dia. Tapi jangan begitu kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah saat teduh. Aku sudah baca Alkitab. Aku sudah berdoa. Kenapa penyakitku nggak sembuh-sembuh? Nggak ada hubungan. Tuhan, aku sudah lakukan semuanya. Tapi kenapa hutangku nggak lunas-lunas? Tidak ada hubungan juga. Tapi di sini sedang menjelaskan orang yang terus-menerus disiplin ketika dia bersaat teduh. Dia bisa menikmati janji Tuhan. Tetapi ingat, jawabannya bukan tergantung keinginan kita. Jawabannya tergantung beliau. Contoh, mana yang kita lebih suka? Punya uang banyak, tapi hati nggak damai. Atau hatimu damai, uangnya pas-pasan. Pak, kalau uang kurang gimana? Bisa juga damai. Tapi berapa banyak yang suka berkata, yang paling enak Pak, uang banyak hati damai. Nah, kita ini suka kayak Firaun. Dikasih pilihan, milih yang lain. Pilihannya cuma, apa yang saya katakan tadi, engkau hidup damai, tapi uangnya pas-pasan. Atau uangnya berlimpah, hati tidak damai. Keputusan tergantung pada diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, sobat kasih sejati, hari ini belajarlah untuk mendisiplin tiap pagi bersaat teduh dengan cara menjauhi sesuatu yang mistik, dengan pikiran yang sangat tidak masuk akal. Kalau sudah lakukan ini pasti dapat ini, sudah lakukan pasti dapat ini, kalau sudah lakukan pasti seperti ini. Itu semua boleh menjadi harapan, tapi jangan menjadi sesuatu yang mistik. Kalau ada setelah melakukan saat teduh ditipu sama orang, jangan mengingat-ingat itu karena saat teduh tadi. Atau kalau sudah saat teduh banyak, harus dipenuhi keinginan kita. Itu juga hati-hati sifatnya mistik. Tapi yang kedua, pada waktu kita melakukan, itu sifatnya adalah kita sedang melatih diri kita beribadah. Itu cuma latihan. Bukan tujuan, cuma latihan. Jadi tiap pagi engkau melakukan bersaat teduh, itu cuma latihan. Jangan sampai tiap pagi bang, aduh saat teduh lagi, saat teduh lagi. Seperti pada waktu kalau engkau mau memberikan persepuluhan, akhir bulan lagi. Aduh, siapa sekarang belum bayar perpuluhannya? Saya tidak ada sponsor dari Bapak Gembala ya. Cuma ini ketepaan aja, pas saya ingat ini, itu latihan. Engkau memberikan uang untuk pekerjaan Tuhan, itu juga latihan loh. Engkau beribadah itu juga latihan loh. Itu bukan tujuan akhir. Baru yang terakhir ketiga adalah mengingat janji. Artinya apa? Semua kita lakukan karena kita tahu Tuhan pasti mencukupkan apa yang kita butuhkan. Amin. Oleh sebab itu jangan kita kecewa ketika latihan. Sobat kasih sejati, ingat 3 hal tadi akan membuat kita bisa tetap tekun bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.